Señorita Incuepe Obrigado. Selamat datang di podcast kami, podcast abal-abal, podcast dadakan juga. Di sini saya Muhammad Fikri sebagai host 1 dan saya didampingi dengan teman saya yaitu Rojati sebagai host 2. Dan tak lupa dan tak luput, kita kedatangan 2 narasumber terbaik seantero Mars, yaitu ada Kevin dan Mbak Pika. Sebenarnya kita juga nggak tahu di sini mau ngapain, cuman kita daripada gabut karena kita orang baik-baik ingin menjelaskan bagaimana kerjasama perdagangan Indonesia dan Cina. Tapi sebelum itu, teman saya punya pertanyaan khusus untuk 2 narasumber kita yang tak terkenal ini. Silakan Mas. Ya, gimana keseharian 2 orang ini? Kita tanya. Gimana Mas Kevin? Keseharian saya itu tidur dan main game dan kerjain tugas. Ya, kenapa kayak gitu mulu? Kalau tidur itu daya tubuh kita. Aduh, kan harus banyak olahraga, nggak usah tidur nantinya stroke. Gimana? Ini saya bercandaan. Ya. Bagaimana Mas Kevin? Apakah harus berolahraga atau tidur mulu? Harus olahraga. Ya. Ya, olahraganya apa Mas Kevin? Olahraga besar saya itu push up gitu. Sesuai fakta. Ya semua. Nah, ya. Ya, Ya, Mas. tadi kau main game mulu? Kenapa main game mulu? Game Kenapa itu, nggak belajar? kalau game itu kebutuhan gitu. Ya, Kalau belajar itu kan sebagai kebutuhan. sebagai siswa itu harus belajar. Ya benar. Ya, kebetulan Mas Kevin siswa mana? Wah, Iya. Dan untuk Bapika, apa kesehariannya? Keseharian saya ya makan. Ya makan doang, terus olahraga 3. Enggak, Ya, karena Alasan makan mulu apa Mbak Pika? pengen gemuk. Biar gemuk. nanti tidak baik nantinya. Apakah tidak mau olahraga untuk membuat sehat tubuh gitu? Enggak. Ya. Apalagi ya? Oh Mas. Lahir di mana Mas? oh, lahir saya di Cirebon. Berarti mas-mas Cirebon yang jadi kena itu bukan? Bukan. Kalau Mbak lahir di mana Mbak? Serang. Di Serang. Berarti asli orang sini Mbak? Ya. Berarti Mbak juga sekolah di sama Kevin? Ya. Mbak boleh tahu Mas, umurnya berapa Mas? Umur saya 18 tahun. 18? Ya. Kalau Mbak? 17. Berarti Mas sudah bertualang. Ya, tadi Mas. Apalagi ya? Dan kita bakal memasuki materi saja lah. Yang tentang apa ya? Melanjutkan podcast kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang perdagangan Indonesia Cina di bidang perdagangan. Ya sebelumnya buat narasumber kita, apakah sudah siap kalau ditanya-tanya? Siap. Mbak siap Mbak? Ya. Nggak belibet kayak tadi Mas? Siap. Ya. Kita di sini akan membahas tentang kerjasama perdagangan Indonesia dan Cina. Kami akan menjelajahi bagaimana kerjasama hubungan perdagangan Indonesia dan Cina dengan kedua narasumber kita. Bisa Mas, saya akan langsung kasih pertanyaan nih. Ya, pertanyaannya yaitu apa saja yang diekspor Indonesia ke Cina? Izin menjawab pertanyaan dari host. Itu ada gas,
minyak bumi, terus bubur kayu, dan kalau Tiongkok itu ada besi, baja, mesin, dan lain-lainnya. Apakah itu sesuai data? Sesuai data. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan perdagangan? Perdagangan itu yang dari satu dari pertama itu pasar dan produk juga dapat membantu suatu negara. Nah, itu. Nah, itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan perdagangan internasional sangat dibutuhkan? Dan untuk pertanyaan ini saya minta lebih tepat lagi, Mas. Maksudnya lebih detail, ya. Oke. Izin menjawab juga. Pertanyaan nomor 3 itu perdagangan internasional karena tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri saat ini dunia sudah dihadapkan kepada perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi. Ya, pertanyaan ini akan kita lempar lagi ke narasumber kita satunya. Ya, saya sebagai host yang kedua akan mempertanyakan kepada narasumber kita yang satu ini, cewek itu, apa dampak perdagangan Indonesia terhadap perekonomian Indonesia? Perdagangan dengan Cina memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia, termasuk meningkatkan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ya, apakah sudah tepat? Ya, Dan pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana peran Cina dalam investasi di Indonesia, Cina merupakan terutama dalam sektor manufaktur dan infrastruktur? Ya, silakan. Oke, saya akan menjawab. Cina merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan fokus pada sektor manufaktur dan infrastruktur dengan energi. Ya, Nah, terus di sini Mas Kevin punya kesimpulannya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ke kesimpulan dulu. Silakan, Mas. Izin saya menyampaikan kesimpulan. Kerjasama perdagangan itu adalah antara Indonesia dan Cina telah membantu meningkatkan hubungan bilateral dan mencapai tujuan bersama. Ya, sudah. Ya, kesimpulannya saya ingin perjelas ya. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Cina telah membantu meningkatkan hubungan, dan hal ini yang disemogakan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua negara tersebut. Dan kesimpulannya seperti itu. Dan ya, sebelum penutupan dan sebelum mereka pulang juga, kembali lagi Mas dari Balut Kimi ingin memberikan pertanyaan khusus. Silakan, Mas. ya, balik lagi ke awal lagi tentang materi ini. Ya, apa saja dampak positif untuk perdagangan Indonesia dan Cina? Oh, izin menjawab. Dampak dari Cina dan Indonesia itu sangat baik untuk kerjasama dan dari segi SDM-nya. Ya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Sudah cukup. Mbak Pika, apakah ada sebuah statement? Saya udah ditalangin.
ditalangin sama Kevin. Gak bisa satu-satu ini Mbak. Nggak bisa kata mas baru. Mbak, ya kan narasumber. Apa tadi pertanyaannya? Apa saja dampak positif antara kerjasama Indonesia dan Cina? Dari segi infrastruktur atau apa gitu? Bebas. Dampaknya itu bisa meningkatkan, Lowongan kerja. ya seperti itu contohnya. Lalu ada lagi. Meningkatkan kerjasama antara Cina dengan Indonesia itu semakin kuat. Ya, seperti itu. Ibu. Dampak negatifnya. Kan kalau yang kita tahu elektronik ini kan datangnya dari Cina. Apakah itu sebuah dampak negatif atau bukan? Ya, itu dampak negatif. Dampak negatif. Ya, Dan kalau sudah dampak negatif kan kita udah termakan oleh elektronik seperti ini. ya. Apakah itu kita tetap kerjasama dengan Cina atau tidak? Tetap kerjasama. Cuman ya negara kita makin maju. Nah, gitu aja. Iya. Ya. Ya lanjut saja ke narasumber yang kedua. nggak ada mbak. Enggak ada. Nah, ya Ya. kita wajarkan. Menurut saya dengan pertanyaan yang saya punya, dampak negatifnya mungkin yang kalau kita bisa tahu kan anak kecil sekarang terpengaruh oleh gadget. Menurut saya itu negatif. Cuman membuat masalah kerjasama terus berjalan, benar nggak mas? Ya benar. Cuman buat masalah elektronik seperti ini tuh lebih dibatasi. Benar nggak mas? Ya. Dan menurut saya seperti itu jawabannya. Ini mewakilkan narasumber yang mungkin agak lain ya. Mas Baluk ada lagi nggak? Udahlah, itu aja. Banget sih menitanya. Ya, mungkin pertanyaan khususnya sudah kata Mas Baluk. Dia juga mau ke Malaysia lagi. Ya sibuk ini. Mau ke Malaysia katanya. Mungkin menurut saya sekian aja. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami yang sebilang agak lain, agak nyambung, bisa dibilang juga tidak berguna. Cuman yang saya harapkan adalah informasi yang telah kami sampaikan dengan dua narasumber yang nggak tahu dari mana asalnya bermanfaat untuk anda semua, matchkang yang ada di Indonesia, buat seluruh fans Mas Kevin yang terkenal ini. Dan saya rasa mungkin informasinya semoga bisa anda tangkap tentang kerjasama perdagangan Indonesia dan Cina. Dan kami harap juga ini bermanfaat dan berdampak positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, Vin. berapa? Sudah.